selamat datang kembali di dalam segmen Weekly Innovation Dose bersama saya Gregory Satrio. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai interview. Nah, buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah melihat video kami yang sebelumnya, yaitu mengenai proses rekrutmen ketika kita bicara soal proses selecting. Nah, ketika kita bicara proses selecting, ada di satu segmen kita akan bahas mengenai interview. Nah, interview sendiri ini kenapa dijadikan video terpisah? Karena terlalu panjang jika digabungkan bersama dengan video-video yang lainnya, maka kita buatkan khusus. Dan seringkali orang bertanya-tanya, kenapa sih interview itu susah? Apa sih interview itu sebenarnya? Apakah cuma ngobrol-ngobrol, cuma ketemu sama HRD-nya, setelah itu siapa yang paling menyenangkan, siapa yang paling rame interviewnya, nanti dapat pekerjaannya? Oh, nggak seperti itu. Jelas tidak. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai interview. Apa yang menentukan keberhasilan sebuah interview dan keefektifan dari interview sendiri itu seperti apa? Yuk kita masuk lebih dalam di Weekly Innovation Dose. Ketika kita bicara soal interview, banyak yang mengasosiasikan interview itu sebagai kegiatan ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing, atau tanya-jawab. Ya, itu nggak salah, karena memang pada interview sendiri metode yang dipakai adalah ngobrol dan tanya-jawab. Karena di sana butuh interaksi itu. Kita sebagai seorang HRD, kita sebagai seorang interviewer, itu menanyakan kepada kandidat atau interviewinya. Tapi, apakah hanya karena ngobrol dan tanya jawab itu sudah langsung disebut dengan interview? Enggak. Karena kalau kita bicara interview sendiri, itu harus punya apa? Tujuan. Ketika kita hanya ngobrol, tanya jawab, ya apa bedanya dengan kita nongkrong? Apa bedanya dengan kita diskusi? Nah, atau brainstorming, apa bedanya? Nah, kalau interview ini harus punya tujuan. Di mana biasanya interview itu ada dua tujuannya. Yang pertama adalah kita berusaha menggali, atau kita probing, atau ada mengkonfirmasi, atau kita menginvestigasi biasanya. Jadi buat teman-teman sekalian yang bekerja di bidang HRD, jangan sombong dulu, karena tidak hanya HRD yang melakukan interview. Polisi pun melakukan interview ketika sedang melakukan investigasi, ketika bertemu dengan tersangka, ketika menggali fakta, itu tetap harus bisa melakukan konfirmasi ataupun penggalian. Jadi tidak eksklusif di bidang HRD. Makanya itu tadi, ketika kita bicara interview harus ada tujuannya. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol, bukan sekedar tanya jawab. Nah, tujuannya ada dua ya, teman-teman sekalian. Ketika kita bicara soal menggali, kita berusaha mencari tahu lebih dalam apa yang diketahui, apa yang dimiliki, kompetensinya bagaimana, ceritanya seperti apa, kronologinya bagaimana, macam-macam. Ya, ini kita istilahnya menggali, mencari tahu sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya, atau berusaha mengulik ya, atau kita mendalami tema-tema yang mungkin asing buat kita. Itu istilahnya kita menggali. Tapi ada juga yang mengkonfirmasi. Kalau mengkonfirmasi, kita sudah tahu satu hal nih, bener nggak itu yang terjadi? Sama nggak pemikiran kita dengan orang lain? Nah, ini kita bicara mengkonfirmasi. Apa yang sudah kita tahu, kita bandingkan. Kalau menggali, kita nggak ngerti, tapi orang lain mengerti. Nah, sebaliknya, kalau mengkonfirmasi, itu kita ngerti, orang lain ada kemungkinan ngerti. Nah, seperti itu. Tujuannya ada dua, teman-teman sekalian. Nah, di mana hasil sebuah interview ini sendiri itu nggak asal ya. Kalau memang sekedar rekaman omongan atau catatan jadi steno sebuah percakapan atau sebuah diskusi, sebuah sidang, itu hasilnya nanti bukan interview, atau mungkin bisa kita bilang sebagai podcast. Agak berbeda. Nah, sedangkan interview sendiri itu harus ada memenuhi tiga syarat sebuah interview. Yang pertama adalah valid, yang kedua harus relevan, dan yang terakhir adalah tidak bias. Oke, kita masuk yang pertama. Kita bicara soal valid. Valid ini belum tentu benar. Nah, tetapi valid itu menjamin bahwa konsisten. Ada terjadi konsistensi antara cerita, logika, dan juga result yang muncul. Itu valid. Nah, ada konsistensi yang terjadi di sana. Itu yang disebut dengan valid. Kalau benar, nah sesuatu yang benar itu mungkin tidak valid. Nah, tetapi sesuatu yang valid biasanya benar, teman-teman. Jadi harus kita cek dulu validitasnya seperti apa. Yang kedua, kita bicara soal relevan. Hasil interview itu harus relevan. Kenapa? Karena di awal kita sudah ada tujuannya. Nih, kita sudah ada tujuan nih. Kita mau ngapain sih sebenarnya menginterview ini? Kita mau tahu kompetensi orang, atau kita mau tahu orang ini sudah tahu apa, sudah bisa apa, bener nggak sih yang kita terima dengan apa yang terjadi? Nah, itu harus lihat, makanya harus relevan. Jangan sampai apa yang kita omongkan atau apa yang kita laporkan itu berbeda dengan tujuannya. Semisal,
tujuannya adalah mencari tahu apakah orang ini merupakan orang dengan leadership yang tinggi. Tapi ujung-ujungnya yang dibahas mengenai bagaimana cara dia berteman, bagaimana cara dia mengumpulkan massa, apakah itu termasuk leadership yang dimau, belum tentu. Nah, artinya kan relevansinya dipertanyakan di sini. Tapi ketika kita bicara soal leadership, orangnya bisa, pernah memimpin ini, pernah mengepalai sebuah panitia. Nah, ini kan sebuah pengalaman yang relevan. Itu, jadi relevansi harus tetap dijaga. Dan yang terakhir adalah tidak bias. Kita berhubungan dengan manusia dan kita sendiri adalah manusia. Maka bias itu cenderung terjadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meminimalisir? Nah, itu adalah pertanyaan terbesarnya. Gimana caranya sebagai seorang manusia? Nah, makanya kita di awal punya tujuan. Dan nanti di segmen-segmen berikutnya kita akan bahas mengenai prosesnya, mulai dari persiapan, cara kita bertanya, sampai dengan formatting laporannya, supaya tidak ada bias, yaitu kecenderungan kita memasukkan apa yang kita ingin dengar. Nah, seringkali manusia itu hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Di dalam psikologi, istilahnya itu filtering. Nah, jadi apa yang kita hanya ingin mendengar apa yang kita mau dengar. Makanya itu, supaya kita bisa mengurangi terjadinya bias dalam proses persiapan, eksekusi, dan juga pelaporannya. Nah, ini harus kita perhatikan secara detail. Nah, seperti apa persiapan, bagaimana cara kita melakukan, dan bagaimana cara kita melaporkan hasil interview itu, yuk simak terus di dalam Weekly Innovation Dose.